Film ini menceritakan kisah seorang pemuda yang kepincut sama pesona Mama Guri yang bersebelahan dengan rumahnya. Hampir tiap malam mereka begituan ketika sang suami dari Mama Guri itu pergi bekerja. Tapi suatu hari dia mendapatkan masalah hingga membuat dirinya berurusan dengan polisi. Ya, film dengan judul Careful What You Wish For yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Jadi pemuda ini bernama Doug, pemuda yang akan menghabiskan libur musim panasnya bersama orang tuanya di sebuah spot yang asik. Mereka pergi ke sebuah kabin privat dengan pemandangan danau yang indah. Bahkan dia udah ditunggu sama temannya yang bernama Kersen untuk bersenang-senang, kenalan sama cewek-cewek dan bernyanyi bersama. Beberapa saat kemudian Doug melihat ada orang lain yang tinggal di kabin sebelah milik mereka. Seorang mama muda bersama suaminya yang tajir. Mereka adalah Elliot dan Lena, pasangan yang lebih bisa dibilang super tajir. Mereka menyewa salah satu kabin terbaik yang ada di sana. Gara-gara kepo, Doug ketahuan sama Lena hingga membuat Doug jadi salah tingkah. Selang beberapa jam kemudian Doug dipanggil oleh orang tuanya dan diperkenalkan sama pasangan tadi. Ya, itu adalah perkenalan pertama mereka. Elliot berbicara tentang kapalnya yang sedikit rusak dan Doug ternyata bisa memperbaikinya. Ya, tentu saja Elliot akan membayarnya berapapun yang Doug minta. Hitung-hitung, Doug bisa melihat Lena dari dekat. Tapi suatu malam Doug mendengar suara gaduh dari arah kabin Lena. Jadi ternyata mereka lagi berantem. Entah apa yang terjadi. Makin kesini Doug makin kenal dengan mereka, terutama dengan Lena. Lena minta bantuan pada Doug untuk menyingkirkan laba-laba kecil yang ada di mobilnya. Namun semenjak itu kedekatan mereka makin terjalin. Hingga puncaknya suatu malam Lena mendatangi rumah Doug dan meminta bantuannya. Jadi Lena tidak bisa masuk ke rumah gara-gara tidak bawa kunci. Sementara Elliot pergi keluar kota karena ada urusan bisnis. Dengan triknya, Doug membobol masuk ke dalam dan membukakan pintu kabin Lena. Hujan deras membuat suasana makin tegang hingga terjadi sesuatu yang lebih membagongkan. Ya, Doug menang banyak. Dan hal itu terjadi berulang-ulang ketika Elliot tidak ada di rumah. Beberapa hari kemudian, Lena memanggil Doug dengan muka yang babak belur. Katanya dia habis dihajar sama Elliot. Biasalah masalah rumah tangga. Namun Doug berjanji akan terus bersamanya. Lalu suatu malam Doug kembali dipanggil Lena dan mendapati Elliot sudah terkapar dengan bersimbah darah dari kepalanya. Jadi Lena mengakui kalau dirinya yang telah menghabisi Elliot. Gara-gara konflik, Lena jadi nekat menghabisinya. Doug juga jadi ikutan panik. Jadi mereka harus menyingkirkan mayat Elliot supaya tidak ketahuan polisi. Di tengah malam, Elliot membawa jasadnya menggunakan kapal Elliot. Namun malam itu ternyata ada security yang melihat. Doug berusaha menutupi identitasnya. Dan ketika sampai di tengah danau, Doug membakar kapal beserta jasadnya Elliot. Ya, esok harinya polisi datang melihat menemukan mayat Elliot beserta kapal yang sudah kosong. Ya, kasus ini resmi dibuka dan makin hari membuat Doug makin jadi panik. Lena dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun dia dengan santainya dan bersikap tenang. Polisi berusaha mencari jejak-jejak pelaku hingga ada bekas sidik jari di pecahan kaca tempat di mana Doug membobol rumah Lena malam itu. Doug dipanggil ke kantor polisi karena kabin mereka bersebelahan dengan Lena. Semuanya terlihat baik-baik saja, namun ternyata polisi masih curiga dengan Doug. Angie adalah salah satu detektif yang merasa yakin kalau Doug adalah pembunuhnya. Dia berbicara padanya tentang hubungannya dengan Lena. Di sini, Doug terlihat panik. Angie terus berkoordinasi dengan kepala kepolisian setempat bernama Jack. Tapi masalahnya Jack itu tidak yakin kalau Doug yang membunuhnya. Soalnya dia kenal keluarga Doug. Mereka itu adalah orang baik. Tapi Angie tidak demikian. Keadaan makin hari makin memanas ketika Doug ketemuan sama Lena di dekat danau. Lena ingin Doug berjanji padanya untuk selalu sayang dan dekat dengannya. Lalu dengan liciknya dia berpura-pura disakiti oleh Doug hingga polisi datang dan menangkap mereka. Ya, di sini Doug meyakinkan Jack kalau dia dijebak. Jack masih percaya kalau Doug tidak mungkin melakukan ini. Jack lalu melepaskan Doug dan Doug berusaha mencari tahu kebenarannya. Dia diam-diam mengikuti Lena yang dibawa oleh Angie dan ternyata mereka ini bersekongkol. Ya, jadi Angie dan Lena ini sudah merencanakan pembunuhan ini dan yang menjadi kambing hitamnya adalah Doug, seorang pemuda polos yang gampang dibohongi. Demi apa? Ya, demi uang. Lena akan mendapatkan warisan sebanyak $10 juta atas kematian Elliot. Semenjak itu mereka tidak pernah terlihat lagi dan Doug akhirnya masuk penjara. Namun tidak lama karena dia tidak terbukti bersalah. Beberapa bulan kemudian setelah keluar dari penjara, Doug makin dewasa dan dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Intinya, lebih berhati-hati sama orang yang tiba-tiba ingin dekat dengan kita.
Ya, itulah tadi alur cerita film Careful What You Wish For. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi